Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali bersama saya Agusti ada di Special Talk Show pada malam hari ini bersama Dinas Syariah Islam. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama untuk membahas topik pada malam hari ini, yaitu peran aktif adat Gampung dalam menanggulangi pelanggaran kanun syariah Islam. Ya, pemirsa, berbicara tentang Aceh ini tidak bisa dipisahkan dari 4 keistimewaan utama yang dimilikinya. Dan ini merupakan perjuangan panjang Aceh dalam Indonesia, yaitu keistimewaan bidang agama, bidang kehidupan adat, bidang pendidikan, dan ditambah satu lagi dengan keistimewaan peran ulama. Ya, keempat keistimewaan ini masih menjadi tuntutan utama dan kini melekat erat sebagai cerminan dari kehidupan masyarakat Aceh. Dan pada malam hari ini juga sudah hadir bersama saya kedua narasumber kita, dan akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam. Yang pertama untuk Tengku Haji Muhibban M. Hajat SSI selaku pimpinan Dayah Mabdaul Ulum Al Aziziyah Gampung Lantemen Timur Banda Aceh. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Insya Allah, alhamdulillah sehat terus ya Tengku ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Terima kasih banyak sudah berkesempatan hadir di studio Aceh TV Tengku. Kita akan membahas topik pada malam hari ini tentang peran aktif adat Gampung dalam menanggulangi pelanggaran kanun syariah Islam. Ya, dan pemirsa, satu lagi kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam untuk Bapak Usman Esos MSI selaku sekretaris Majelis Adat Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada yang istimewa dengan Bapak Usman dan juga Tengku Muhibban, di mana pada malam hari ini adalah yang paling saya tunggu-tunggu sih sebenarnya pemirsa, karena hadir dengan kedua ya beliau-beliau ini dengan pakaian yang khasnya. Boleh mungkin Pak Usman cerita sedikit Anda berpenampilan ataupun memakai pakaian yang ini sedikit beda dari narasumber sebelum-belumnya. Seperti apa nih Pak Usman? Baik, terima kasih pemirsa. Karena kami ini kan dari Lembaga Adat Aceh atau Majelis Adat Aceh, tentunya bicara adat itu dari semua aspek, termasuk ya tampilan. Jadi kalau adat Aceh itu dilihat hanya dari teori-teori, dari norma-norma tanpa melihat dari aspek tampilan, saya pikir ini tidak ada wujudnya. Oleh karenanya malam ini, karena kapasitas saya sebagai unsur dari Majelis Adat Aceh, sudah sengaja tampil beginilah sebenarnya pakaian adat, dan kita harus bangga dengan pakaian adat itu sendiri. Sekali, Pak Usman. Nah, apakah juga di hari-hari biasa ketika mengikuti ataupun menghadiri acara yang beraroma adat, istiadat tentang Aceh, Anda juga selalu berpakaian seperti ini Pak Usman? Ya, kita tetap berupaya untuk bagaimana tampil dengan pakaian adatnya. Bahkan kami sudah mendorong untuk bagaimana di event-event resmi di Aceh, bukan hanya pada acara lintat lintu, tapi kita harap juga dari kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan kehormatan, apakah pelantikan kunci atau pelantikan mukim atau pelantikan camat, atau sampai dengan acara-acara resmi yang diundang, yang selama ini kita pakai pakaian jas nasional, sedapat mungkin kita menggunakan pakaian khas Aceh. Wow, luar biasa sekali. Kita juga harus bangga dengan tradisi dan juga pakaian Aceh ya. Mungkin seperti kain songketnya ya Pak ya. Iya, betul. Apalagi kita Aceh sangat kaya sekali akan kultur budaya sendiri, seperti ada dari Pidi, dari Sigrin, dan juga dari Gayo. Ini kan banyak sekali, dan seandainya bisa menyatu ini sungguh luar biasa sekali nih Pak Usman. Iya. Pak Usman, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akan berbicara lebih panjang lagi dan lebih luas lagi tentang adat. Selaku Anda sekretaris Majelis Adat Aceh nih Pak Usman, kita ke Tengku dulu nih. Tengku, ya sama sih sebenarnya, Anda tampil dengan pakaian yang khas ya. Boleh cerita sedikit Tengku, seperti apa sih suasana di Dayah Mabdaul Ulum Al Aziziyah di Gampung Lantemen ini Tengku? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung yang pertama, ya mungkin sama-sama juga memiliki khas tersendiri ya. Kalau tadi Pak Usman juga dengan pakaian adatnya, karena untuk membesarkan dan menghormati apa yang telah ditetapkan dalam adat kita, begitu juga dengan nuansa kami sebagai orang Dayak.
Nah, mungkin dari segi tampilan kami mungkin dengan sarung, dengan baju koko begini, ini sudah keseharian dari kami-kami yang memang bergerak di bidang pendidikan daya. Nah, dan alhamdulillah kita tinggal di Lantemen Timur di Kecamatan Jabaru, Banda Aceh sejak dari 2003 dulu, setahun sebelum musibah tsunami. Kita sudah dirikan satu tempat di mana bergerak untuk mendidik anak-anak masyarakat agar mereka orang-orang yang bisa memahami dan mendalami agama sebagai modal dasar bagi mereka, juga sebagai dasar dalam tindak lanjut kehidupan dan peranan mereka dalam bermasyarakat. Dan alhamdulillah sampai hari ini tempat yang kita dirikan itu sudah memiliki santri 150-an orang, dan yang sebelum-sebelumnya mereka yang belajar pun sudah menyebar di mana-mana. Ada yang juga sudah kerja di pemerintah, ada yang di dinas kepolisian dan di TNI dan lain sebagainya. Yang kita harapkan mudah-mudahan apa yang dia dapatkan dari pendidikan yang kita bangun ini menjadi satu landasan moral bagi yang berpijak terhadap kerja-kerja mereka itu semua. Baik, nah Tengku di Dayahnya sendiri ini kan selain sebagai tempat untuk menuntut ilmu agama, seperti apa keistimewaan ataupun pelaksanaan syariat Islam di Dayah tersebut, Tengku? Alhamdulillah, karena memang Islam itu tegak itu dengan ilmu. Seperti Rasulullah mengatakan juga, bil ilmi hayatul Islam, bahwa dengan ilmu itu bisa berjalan dan bisa tegaknya Islam. Dengan dasar-dasar ilmu pokok dari agama yang kita ajarkan, ilmu tentang akidah, kemudian muamalah dan juga akhlakul karimah, itu sebagai dasar yang mereka bisa mewujudkan, bisa mengimplementasikan nilai-nilai keislaman itu dalam keseharian. Kalau di pondok itu sudah biasa kalau diterapkan salat berjamaah, kemudian auratnya yang benar-benar memenuhi standar aturan menurut agama, kemudian pergaulannya dan lain sebagainya, itu sudah biasa. Tapi yang kita harapkan tidak hanya di pondok, tapi dalam keseharian mereka di luar pondok itu bisa berjalan dengan apa yang kita ajarkan, yang kita bimbing, yang kita bina di dalam pondok itu sendiri. Nah, kalau untuk Gampung Lantemennya sendiri nih, Tengku, kita kan berbicara tentang topik peran aktif adat Gampung nih. Kalau di Gampung Lantemennya sendiri seperti apa nih, Tengku? Ya, adatnya? Alhamdulillah, insya Allah seperti juga kampung-kampung lain yang ada di kota Banda Aceh dan kampung-kampung lainnya ada di Aceh, kita di Lantemen Timur peran aktif masyarakat terutama sekali dalam mendorong dan mendukung bergeraknya pendidikan-pendidikan agama di kampung. Apakah itu daya, kemudian juga di masjid dan di balai-balai yang ada dalam kampung itu alhamdulillah berjalan sebagaimana mestinya. Karena tidak hanya kita saja, tapi banyak juga teman-teman yang mereka punya perhatian terhadap tanggung jawab agama. Mereka bergerak secara bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat untuk mewujudkan bagaimana kampung itu yang tentram, kampung itu yang berjalan suasana nuansa syariatnya, apakah kelihatan dalam peribadatan sehari-hari maupun juga pijakan-pijakan mereka dalam bermasyarakat. Baik, luar biasa sekali. Ya, pemirsa, konsep Gampung terkait dengan proses pembentukan masyarakat yang berbasis teritorial, ya, keagamaan di Aceh, dan menurut sejarahnya Gampung terbentuk pada masa Sultan Iskandar Muda, pemirsa, yaitu bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh. Dan saya kembali lagi ke Bapak Usman. Pak Usman, peran Anda sebenarnya sebagai Majelis Adat Aceh dalam menjalankan syariat Islam di Aceh seperti apa nih Pak perannya? Baik. Terima kasih. Saya lihat bicara tentang Gampung tadi ya. Gampung itu memang awalnya terbentuk dari kesatuan masyarakat hukum. Komunitas itu berkembang, ya, kemudian dia menjadi sebuah Gampung yang mereka itu sudah ada landasan hukumnya, yang namanya hukum adat. Dari dulu. Baik. Karena yang namanya kesatuan masyarakat itu, hukum itu lahir sebelum Indonesia ini lahir. Bukan setelah, bahkan kita pahami bahwa yang namanya Gampung istilah sekarang di Aceh, kemudian di luarnya namanya desa, itu sudah terbentuk sebelum lahirnya bangsa ini. Apakah ada secara tertulis sejarahnya? Betul. Ya, sehingga di dalam pasal 18
B ayat 2 Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Artinya kalau dengan Undang-Undang Dasar itu merupakan tonggak lahirnya negara, kalimatnya mengakui, artinya sudah sebelumnya sudah ada. Iya. Ya, jadi kesatuan masyarakat hukum adat itulah yang yang sekarang ini dikatakan gampung di Aceh. Sehingga dasar pasal 18B itu lahirlah Undang-Undang Nomor 6 tentang desa. Baik, baik. Nah, sehingga desa punya kewenangan yang kuat berdasarkan konstitusi untuk menjalankan hukum-hukum adat di Aceh. Hukum adat itu lagi zat dengan hukum dengan agama lagi zat dengan sifat. Ya, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Betul sekali. Nah, itu azas itu juga ditetapkan menjadi azas penyelenggaraan hukum adat oleh Kesultanan dulu. Baik, baik. Nah, pemirsa mungkin ingin tahu nih Pak Usman, ada berapa banyak gampung yang ada di Aceh dan ada berapa banyak mukim yang ada di Aceh nih? Kalau di Aceh sekarang jumlah gampung yang diakui dan punya status itu 6.479 gampung. Wow, luar biasa sekali. Dan dikoordinir oleh 805 mukim. Nah, Baik. ini mukim dan gampung juga. Ini selain daripada lembaga pemerintah, juga dia sebagai lembaga adat. Ada fungsi adat dan ada fungsi tata negaranya. Nah, baik di kampung maupun di mukim. Baik. Nah, pemirsa nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga, kami akan membuka line telepon interaktif untuk Anda yang bertanya seputar topik pada malam hari ini bersama kedua narasumber kita pada malam hari ini juga. Ya, saya ke Tengku Muhiban. Dalam gampung siapa saja yang berperan? Ini kita berbicara untuk Gampung Lamtemen dan juga gampung lainnya yang ada di Banda Aceh dulu nih, Tengku. Siapa saja yang berperan dalam pencegahan? Ini berbicara tentang penanggulangi pelanggaran kanun syariat Islam nih, Tengku. Ya. Bagaimana ataupun siapa saja yang berperan? Yang pertama sekali, secara umum semua kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, semua punya peranan dalam mengatasi dan mencegah hal-hal kemungkaran. Betul. Karena kita menjadi satu tuntunan dalam agama bahwa siapapun yang mengetahui, melihat kemungkaran, itu berkewajiban dia mencegah kemungkaran itu baik dengan kekuatan yang dia miliki, atau bila tidak sanggup dengan lisan, atau bila tidak sanggup dengan hati. Berarti secara umum semua punya peran. Namun yang lebih berperan di antara yang punya peran itu tentu orang yang tentu punya peranan lain di dalam bermasyarakat. Apakah dia sebagai, katakanlah kalau di kampung itu kesi, kemudian juga ketua serta jajaran dari Tuhaput, pemuda, pemudi, kemudian juga tengku itu sendiri, apakah sebagai tengku kampung maupun juga sebagai ulama-ulama setempat yang telah dijadikan panutan untuk berbagai hal, terutama sekali persoalan-persoalan agama. Mereka orang yang lebih berperan, apakah duduk memikirkan bagaimana hal-hal yang langkah-langkah yang bisa dilakukan yang lebih sejuk suasana di dalam kampung itu, walaupun juga dengan maksud agar mencegah, menghindari dari berbagai perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Baik, baik. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Special Talk Show pada malam hari ini.